A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ilahi antuhibbu binuri ma'rifatika abadan. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bihi nasta'in. Allahumma zidni ilman wa fahman fil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bacalah doa ini sebagai wasilah berdoa pada Allah dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Bacalah berkali-kali seikhlasnya, di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam, apalagi ketika sedang atau hendak belajar. Insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan ilmu laduni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sering kita mendengar tentang ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu dari sisi Allah. Kita tidak lepas dari satu doa, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, yang sering kita baca. Di sana ada rahasia yang perlu kita cermati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Seringkali doa itu diucap. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, duhai pelindung kami, duhai pengayom kami, duhai yang membina kami, Rabb, la tuzigh, jangan engkau gelincirkan atau plesetkan qulubana, qalbi, hati, qulubana, hati kami, jangan engkau gelincirkan, engkau plesetkan hati kami pada sesudah ketika hadaitana, engkau tunjukkan hidayah kepada kami. Jadi permohonan, ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau gelincirkan hati kami sesudah
Engkau tunjukkan akan hidayah, akan petunjukmu kepada kami. Wahab lana, dan tambahkan untuk kami miladungka, laduni darimu. Berupa apa? Rahmatan, berupa rahmat, berupa sesuatu kemaslahatan, berupa sesuatu yang memberikan manfaat. Inna sesungguhnya engkau ya Allah, antal wahhab, engkau ada zat yang maha memberi, al-wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau gelincirkan hati kami sesudah engkau tunjukkan kepada kami. Wahab lana, dan tambahkan untuk kami miladungka, dari sisimu, yaitu ladunimu untuk kami. In rahmatan, yaitu suatu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu dari sisi Allah, ilmu yang sangat bermanfaat, yang memberikan rahmat baik untuk kita yang diberi atau untuk masyarakat sesama kita, yang memberi manfaat, yang berguna. Ini laduni. Kebanyakan orang menyebut laduni dikonotasikan sebagai hanya ilmu yang bersifat mistik, kebatinan saja, atau spirit lain. Padahal paradigmanya sangat luas. Apa arti sebuah laduni kalau tidak membawa rahmat? Nah, di situ kita perlu mempertanyakan. Baik, ilmu laduni sesungguhnya itu hanya didapat oleh orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu laduni diberikan kepada orang-orang yang benar-benar takwa, sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Laduni itu sesuatu kelebihan yang langsung dari Allah kepada seseorang, buah atau samarah daripada ketakwaan itu. Jadi zonanya pada zona wilayah ilmu suci. Sebab ilmu itu bertahap-tahap. Ada ilmu yang sifatnya abu-abu ya, atau hitam, baru ilmu putih, baru ilmu suci. Nah, laduni itu adalah bagian dari pemberian Allah karena kasih sayangnya kepada seseorang yang takwa, sebenar takwa. Ilmu ini untuk meraihnya, selain daripada hal yang prinsip takwa, sebenar takwa kepada Allah, adalah istiqomah. Hati ini istiqomah, yakin, istiqomah, kemudian hati ini bersih. Sebab di sana tadi kalimat pertama, Rabbana la tuzigh qulubana, ini hati. Jangan kau gelincirkan hati. Jadi hati ini dalam posisi hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar istiqomah, hati yang benar-benar menempatkan Allah atas segala-galanya. Jadi dada ini diibaratkan laksana bait al-haram. Dada ini ibaratnya bait, yaitu rumah al-haram yang mulia. Maka di dalam hati ini
tidak menempatkan sesuatu yang selain Allah. Dada ini laksana Masjidil Haram, hati ini laksana rumah Allah. Artinya bahwa di dalam hati ini jangan sekali-kali menempatkan sesuatu yang selain Allah. Ini untuk meraih ilmu laduni yang pertama sekali itu. Kedua, istiqomah, jangan sampai tergelincir. Jangan sampai tergelincir, jaga hati ini, jaga. Berikutnya, kita istiqomah. Ada istilah gelombang otak atau brain wave. Ada gelombang otak itu bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah gelombang gamma. Di sana frekuensinya tinggi. Gelombang gamma ini biasanya dipakai untuk kondisi orang sedang marah, sedang emosi, atau sedang dalam keadaan panik. Nah, gelombang ini tidak layak ketika itu untuk dipakai dalam kita ingin mencapai hati yang bersih dan hati yang tenang. Makanya Rasulullah perintahkan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab pada gelombang ini itu merusak saraf-saraf seluruh tubuh. Kalau saraf-saraf seluruh tubuh ini sudah terganggu, maka metafisik yang disebut dengan badan yang dalam, tubuh yang dalam, atau bioplasmatik itu terganggu. Padahal untuk meraih ilmu laduni, bioplasmatik ini harus dalam keadaan istiqomah. Maka gelombang gamma itu ketika itu tidak bisa dipakai. Kemudian yang kedua adalah gelombang beta, gelombang otak yang bernama beta. Pada gelombang ini adalah aktivitas sehari-hari, ketika kita bicara, ketika kita bekerja, ya, aktivitas kita sehari-hari normal dalam keadaan sadar dan normal. Ini juga masih ada gelombang di bawahnya lagi. Kemudian yang ketiga baru gelombang alfa. Pada gelombang alfa inilah hening, mengheningkan cipta, tenang, sabar. Ya, nah ini sangat baik untuk penenangan. Dalam sholat yang khusyuk itu juga gelombang alfa. Di dalam kita berwirid, berzikir, bermeditasi, ya, merenung, ya, sambil wiridan, ya, zikir, itu gelombang alfa. Nah, pada gelombang alfa inilah hati tertata, hati stabil, pikiran stabil. Pada gelombang alfa inilah saatnya kita memperbanyak zikir, wirid dengan istiqomah untuk meraih laduni. Dengan cara apa? Besarkanlah Allah. Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita sering mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita ini benar-benar membesarkan Allah. Sepenuh jiwa raga kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Maka Allah ibarat cermin yang tak kabur, yang sangat benderang, maka memantul kembali kepada kita. Kebesaran memantul kembali kepada kita, maka kita dibesarkan. Kalau kita membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, maka akan memantul ke dalam diri kita ini adalah rahmat, kasih sayang. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, wahai Zat yang memberi, wahai Zat yang memberi. Dengan tidak disadari bahwa diri kita ini menarik. Sebab pada gelombang alfa ini manusia memancar dan menarik yang sejenis. Kalau orang itu berbuat baik,
maka akan menarik energi yang baik. Kalau orang itu mengucap misalnya ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, maka akan menarik sesuatu pemberian dari Allah, kelimpahan. Sama ketika orang ingin meraih laduni dalam gelombang alfa ini, misalnya kita memperbanyak kepada Allah itu wirid, misalnya saja ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, wahai zat yang memberi, wahai zat yang memberi, tanpa hitungan. Dengan tidak disadari memancar elektromagnetik dalam diri ini, kemudian menarik daripada energi sekitarnya, rahmat akan datang kepada kita. Maka Rasulullah menganjurkan sebagaimana di dalam Al-Quran yang mulia Allah menyebutkan, ista'inu bisobri wassolat, mohon pertolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Sebab ketika kita sabar, kita pada posisi gelombang alfa. Ketika kita sholat dengan khusyuk, kita juga tengah dalam posisi gelombang alfa. Dalam gelombang alfa itulah medan elektromagnetik kita memancar dan menarik sesuatu yang sejenisnya. Rasulullah juga mengajarkan dalam doanya, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku adalah hamba-hamba yang sabar. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Udkhulul fil jannati insyaallahu ta'ala minas sabirin. Orang-orang yang dimasukkan surga. Surga itu luas pengertiannya. Orang-orang yang dimasukkan zona kebahagiaan, baik dunia ataupun akhirat, adalah orang-orang yang sabar. Udkhulu fil jannati insyaallah ta'ala minas sabirin. Itu adalah orang yang sabar. Sebab orang yang sabar adalah dalam gelombang alfa. Orang yang sholat dalam gelombang alfa. Memang sholat dan sabar itu lakabirrotun dalam Al-Quran disebutkan sangat berat. Illa man kana alal khashiin, atas orang-orang yang khusyuk, orang yang menata hatinya tadi. Orang yang menata hati di dalam Masjidil Haram nya tadi. Orang yang mampu menata hatinya itu. Kalau dada ini bagaikan Masjidil Haram, hati ini bagaikan Ka'bah. Hati sedang apa? Bahkan dalam hadis qudsi, zat Allah itu tidak tertampung oleh siapapun kecuali di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kaya dengan gelombang alfa, orang-orang yang bersih hatinya. Di sini bertaut antara dosa dan pahala itu pada hati. Bahkan niat itu adalah dari hati yang dilihat. Klaim seluruh perbuatan tergantung daripada niat. Hati. Bahkan pada hati itulah indikator manusia, baik ataupun buruk daripada manusia, itu adalah hati. Inilah bagaikan Ka'bah yang berada di dalam Masjid Al-Haram. Dada ini mengharamkan segala sesuatu kecuali Allah yang bersemayam, yang bertahta seberkas sinar dalam hati. Metodenya adalah dengan gelombang alfa. Tenang, sabar, tenang, bersih hati, khusyuk pada hati. Karena gelombang elektromagnetik akan memancar dan menarik energi di sekitar alam ini adalah dari hati. Ketika hati bersih, istiqomah, khusyuk, sabar pada zona memakai gelombang alfa. Nah, wirid juga demikian untuk menggapai laduni. Bagaimana laduni akan mampir kalau orangnya pemarah, pendendam misalnya, orangnya memakai gelombang gamma? Bagaimana kalau orang ingin mendapatkan ilmu laduni,
Kalau dia kesibukan dunia, aktivitas sehari-hari, pada gelombang beta, gelombang alfa tidak pernah dipakainya, baik untuk meditasi, untuk sholat, atau untuk wirid. Di bawah gelombang alfa, frekuensi lebih rendah adalah gelombang theta, gelombang otak yang bernama theta. Nah, ini pada situasi kantuk yang sangat berat, cenderung untuk tertidur, tapi dalam tidurnya masih ada mimpi. Jadi dalam tidur atau ngantuk berat sampai tidur tapi masih ada mimpi, itu kita berada pada gelombang otak theta. Ketika itu tubuh belum dapat istirahat secara total. Ada gelombang di bawahnya lah, gelombang otak yang bernama delta, datar ya. Nah, di sana kita tidur pulas. Seluruh aktivitas saraf-saraf yang ada itu istirahat total. Itu tidur yang baik. Makanya Rasulullah sering mengajarkan berdoalah sebelum tidur. Sebenarnya untuk merengkuh, meraih daripada gelombang delta, supaya kita bisa sehat kembali, tidak terganggu mental kita. Semua yang diajar Rasulullah dari yang terkecil punya hikmah yang luar biasa. Kembali kepada meraih laduni tadi, bahwa itulah dari gelombang-gelombang tingkatan brain wave, gelombang-gelombang otak yang terbaik pada gelombang alfa adalah frekuensi yang sesuai kita untuk berdoa dengan khusyuk, berwirid, sabar untuk membersihkan hati kita. Inilah doa kita, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami. Satu-satunya adalah dengan metode memakai gelombang otak alfa. Berdoa pada Allah, besarkan Allah. Jadi orang berdoa itu, atau orang membaca ayat atau wirid atau amal-amal lain, jangan dikonotasikan kita ini karena sesuatu harapan yang belum tentu mendapat ridho Allah. Tetapi ketika kita membaca wirid, ayat, doa, besarkan Allah, tinggikan Allah, tinggikan Allah. Otomatis kalau kita meninggikan Allah, kita pun akan ditinggikan. Kalau kita membesarkan Allah, kita akan dibesarkan. Ketika kita memuji, memuliakan Allah, kita akan dimuliakan. Ketika kita mensucikan Allah, kita akan disucikan. Ketika kita menganggap bahwa Allah adalah segala-galanya, menempatkan Allah di atas segala-galanya, maka engkau juga akan ditempatkan, kita juga menempatkan atas segala-galanya. Ingat, pernah sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kedudukanku di sisi Allah sebagai apa? Rasul menjawab, sekarang engkau mendudukkan Allah di hatimu sebagai apa? Nah, begitu jugalah kedudukanmu di sisi Allah sebagai apa? Kalau engkau mendudukkan Allah di hatimu sebagai zat yang maha terpuji, engkau akan ditempatkan, didudukkan oleh Allah sebagai hamba yang dimuliakan. Ketika engkau mendudukkan Allah di hatimu sebagai zat yang maha besar di atas segala-galanya, ketika itu engkau didudukkan di sisi Allah sebagai hamba yang dibesarkan. Ketika engkau mendudukkan Allah di hatimu atas segala-galanya di sisimu, maka engkau akan didudukkan di sisinya. Segala apa yang kamu minta akan diberi. Inilah laduni, ilmu sisi dari Allah.
feedbacknya adalah bagaimana indikator hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk siapa. Ingat, manusia akan menjadi milik oleh sesuatu yang dicintainya. Jika ia mencintai batu, ia golongan batu. Jika ia mencintai dunia semata-mata dengan meninggalkan zat penciptanya, orang itu akan menjadi milik dunia dan dihinakan bahkan oleh dunia. Allah meninggalkannya. Tapi jika kita mencintai Allah di atas segala-galanya, seluruh dunia akan dibuat datang merendah-rendah kepada kita. Dunia bagikan bayangan. Semakin kita kejar, semakin lari. Kalau kita berhenti, dia mencari kita. Begitu juga laduni, sisi Allah, dari sisi Allah. Tempatkanlah Allah di sisi kita, di hati kita, segala-galanya. Maka kita akan mendapat tempat di sisinya, segala-galanya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ini daripada aku di mana hambaku sangka. Ana doni abdi bi, dalam hadis qudsi. Aku di mana hambaku sangka. Jika ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, muliakanlah Allah. Jadi kita kalaupun menyebut alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, bukan sekedar ucapan, tetapi dengan realitas insaniah. Anggaplah kita memuji alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu idealitasnya, idealis ilahiyah. Realitas insaniahnya, ya kita menjadi orang yang bersifat terpuji, berkata terpuji, berhati pikiran jiwa yang terpuji, dan merealisasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari bagaimana bisa memberi manfaat. Sebaik-baik makhluk, manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Bahkan indikatornya, ketika kita menerima nikmat karunia dari Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepadanya, itu adalah sebuah musibah. Sangat hati-hati kita. Ketika kita menerima karunia nikmat dari Allah, kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk sesama dan pendekatan diri kepada Allah, la azidanakum, akan ditambah nikmat kembali kepadamu. Antaranya laduni hanya dapat diraih oleh orang-orang yang demikian. Orang yang menempatkan Allah di hatinya, di pikirannya, jiwanya, perbuatannya, selalu menempatkan Allah di sisi kita, maka kita pun akan ditempatkan di sisinya dan kita mendapat laduni ilmu dari sisinya. Ini laduni yang dalam zona memang ilmu suci, bukan laduni asal nama-nama laduni, asal nama saja, bukan. Laduni yang sebenar laduni. Itulah doa walaupun sederhana tetapi sangat bijak dan sangat mengandung makna yang dalam. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hati jangan sampai tergelincir. Sesudah ditunjukkanlah petunjuk kepada kamu. Wahab lana, tambahkanlah miladunka, laduni darimu rahmat. Jadi indikator laduni adalah rahmat dari Allah, pemberian ilmu dari sisinya untuk sesuatu yang diridhoinya dan takarub kepadanya, dan memberi manfaat kemaslahatan bersama, mendapat ridhonya, bukan menjadi sebuah musibah. Itulah. Jadi seiring dengan itu perbanyaklah kita membaca auzubillah, bismillah, terutama kemudian sholawat kepada Rasulullah, ya, karena kita merasa terima kasih kepadanya
atas kehadirannya sebagai manusia ke dunia. Pada dunia ini, dunia perantara dan dunia hadirat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikirkan. Contohnya kita menzikirkan ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, dari pikiran, dari ucapan, pikiran, hati dan jiwa. Betul-betul wahai zat yang memberi, wahai zat yang memberi, wahai zat yang memberi. Itu ucapan. Idealitasnya dan realitas insanianya, kita orang yang suka berdharma, suka memberi, orang yang legowo, hatinya lapang. Kita menempatkan Allah di atas diri kita, atas segala-galanya. Ma'iyah, selalu Allah beserta kita, kita beserta Allah. Insya Allah kita mendapat laduni. Istiqomahlah dalam berbeda kepada Allah. Itulah cara meraih laduni dengan jalan haqqo tuqatihi. Wallahu muwaffiq wa binasta'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.